Pendengar Ernesto Valverde diangkat menjadi manajer baru Barcelona menggantikan Luis Enrique dan Huddersfield Town berhasil masuk ke Liga Primer setelah mengalahkan Reading 4-3 melalui adu penalti di babak playoff. Dan berita-berita olahraga lainnya bersama Rohmatin Bonasir. Manchester City dilaporkan segera mendapatkan kiper Benfica Ederson Moraes dengan nilai transfer 33 juta pound atau sekitar 565 miliar rupiah. Bos City Pep Guardiola sudah sejak lama mengincar Moraes dan sudah melepas satu pemain untuk mengakomodasi masuknya kiper asal Brasil tersebut. Selain mengincar Moraes, Guardiola juga ingin mendapatkan pemain belakang Monaco Benjamin Mendy. Ia sudah mendapatkan pemain pertama di periode transfer kali ini dengan membeli pemain tengah Monaco Bernardo Silva pekan lalu dengan nilai transfer 736 miliar rupiah. Guardiola tidak mendapat satu piala pun di musim pertama memimpin skuad City. Beralih ke tenis, juara bertahan turnamen Grand Slam Prancis terbuka, Novak Djokovic mencatat kemenangan pertama di bawah pelatih baru Andre Agassi. Djokovic, petenis nomor 2 dunia, menang atas Marcel Granollers 3 set langsung. Ia mengontrak Agassi yang dikenal sebagai mantan salah satu petenis dunia setelah memberhentikan seluruh tim pelatih. Bila Djokovic tak terhadang di babak-babak awal, ia bisa bertemu dengan spesialis lapangan tanah liat Rafael Nadal di babak semifinal. Sekian kilasan berita olahraga dari BBC Indonesia pagi ini. Terima kasih Rahmatin yang telah mengantarkan kilasan berita olahraga. Dan sekarang kita temui rekan Hendri Afan yang sudah siap dengan acara Sains dan Teknologi. Bayangkan, Anda dan istri harus mengungsi ke suatu tempat karena rumah Anda terdampak bencana banjir atau gempa. Dan bayangkan pula Anda tinggal berdesak-desakan di sebuah tenda besar bersama pengungsi lainnya. Lalu bagaimana ketika Anda misalnya ingin berhubungan intim dengan istri? Jangan khawatir, saat ini para peneliti dan perekayasa dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT telah menyiapkan jalan keluarnya. Dengan tenda-tenda itu, privasi dari masyarakat terganggu begitu untuk waktu yang agak lama. Istilahnya suami istri dengan keluarga yang lain ada dalam satu ruang yang sama gitu Pak ya. Nah, dengan komposit ini ya kita bisa berikan satu alternatif, satu solusi. Katakan kalau masih harus di tenda begitu, kita bisa bikinkan skat panel gitu Pak, sehingga satu sama lain atau keluarga dengan yang lainnya bisa kita tutup gitu, kita bisa sekat. Nandang Suhendra, Kepala Program di Pusat Teknologi Material BPPT, yang bertanggung jawab membuat Anda dan keluarga relatif nyaman tinggal di lokasi pengungsian. Sejak 2 tahun silam, Nandang bersama timnya merekayasa konstruksi bangunan rumah sementara yang cocok untuk ditempati para pengungsi di kawasan bencana. Mereka menyebutnya sebagai rumah komposit. Berikut Setoro Seno, salah seorang perekayasa pembuatan rumah tersebut, sekaligus ketua tim kerjasama. Rumah komposit itu rumah yang dibangun ya Pak ya, dengan menggunakan panel-panel dari bahan yang relatif ringan. Bahan itu terbuat dari bahan komposit, bahan campuran antara bahan penguat dengan bahan matriks ya. Bahan penguat itu biasanya menggunakan bahan serat, fiber dalam artian, yang selama ini dipakai oleh masyarakat. Nah, itu bahan komposit ini bahan yang kuat, ringan. Kelebihannya adalah memiliki karakteristik yang baik untuk di bahan bangunan gitu. Baik dari sisi kekuatan tarik, lentur ya, maupun kuat impact. Tentu Anda penasaran apakah rumah ini bisa dibongkar pasang? Dan apakah Anda dan istri bisa merakitnya di lokasi yang nyaman untuk berduaan misalnya? Dan benarkah rumah ini cocok untuk medan yang sulit? Ikuti dalam lanjutan Sains dan Teknologi BBC Indonesia pagi ini. Kita siapkan rumah komposit ini, rumah yang ukurannya nanti customize. Bisa 2x3, bisa 3x4, tergantung juga nanti keperluannya di lapangan gitu Pak. Nah rumah ini itu kita upayakan bisa mudah diangkut, dilakukan transportasi ya.
dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara knockdown gitu Pak. Jadi menurut Nandang Suhendra, rumah ini relatif ringan, kira-kira beratnya 3 kg. Dan hanya butuh 2 orang untuk merakitnya kembali yang hanya memakan waktu 25 menit. Dan harganya 2 juta rupiah per meter persegi untuk ukuran standar dan di luar harga tanah tentu saja. Saat ini BPPT tengah menawarkan kerjasama dengan otoritas terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana tingkat nasional atau daerah untuk pemanfaatan rumah komposit. BNPB atau paling tidak ke BPBD, ya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, gitu Pak ya. Nah, di mana kita ingin coba membangun rumah untuk nanti sekalian diperkenalkan pada masyarakat yang ada di bawah koordinasi BPBD yang ada di Kota Bogor. Dan ke depan BPPT berencana melibatkan dunia industri untuk